Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan berkati Tuhan, baiklah sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus yang sudah memimpin dan menuntun segenap kehidupan kami. Hingga saat ini kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu atas segala anugerah dan karunia Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya kuat kuasa Tuhan bekerja atas kami, sehingga tuntunan penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab untuk menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Ibrani pasal 9 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Tema kita bulan ini yaitu kasih yang berkorban. Bapak Ibu yang kekasih, kita harus bersyukur karena dalam ibadah pada malam hari ini, karena kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada kita dan rahmat-Nya yang selalu melingkupi kehidupan kita. Kita boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang satu apapun, meskipun ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang dalam pergumulan dan penderitaan mereka terutama mengalami sakit penyakit karena mereka terpapar COVID-19. Tetapi mari kita senantiasa berdoa untuk mereka. Kita harus bersyukur karena dalam ibadah ini kita sungguh merasakan bahwa Tuhan kita selalu setia menyertai kita. Walaupun kita berdosa, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yakni dalam kematian Kristus bagi kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Nah, kita hidup oleh iman di dalam hidup kita kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, yang sudah berkorban untuk mati di kayu salib. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 berbunyi demikian. Aku hidup tetapi bukanlah aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita menerima rahmat karena kasih-Nya yang begitu besar yang telah dilimpahkan kepada kita. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita, dan Ia telah memberikan kehidupan kita dengan segala karunia, tambah karunia dalam hidup ini. Bahkan Ia rela turun dari kemuliaan-Nya di surga, menjadi seorang bayi mungil yang lahir di Bethlehem sebagai juru selamat bagi umat manusia. Di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang pertama hingga yang ke-14, perikop yang pertama berbicara tentang tempat kudus di bumi dan di surga, dan perikop yang kedua tentang Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru akan datang. Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi manusia yang telah dinyatakan bagi kita manusia yang percaya kepadanya, yang telah menghidupkan kita dalam iman dan pengharapan kita kepadanya,
Sekalipun kita telah mati di dalam dosa oleh karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa kita, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih, kekayaan karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan janjinya bagi setiap orang yang percaya dan setia dalam pengiringannya akan Allah. Kasih Allah kepada kita bukanlah kasih yang murahan, melainkan kasih yang mahal karena Ia telah berkorban bagi kita. Meskipun begitu besar dosa kita, tapi Ia telah mengampuni semua dosa kita. Ia telah menyembuhkan setiap penyakit kita. Ia telah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dan Ia memuaskan mulut kita dengan hal-hal yang baik. Ia juga menjalankan keadilan dan hukum-Nya bagi kita, dan Ia memerdekakan kita. Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada kita. Serta Ia memberikan anugerah dan rahmat-Nya kepada kita pada waktu kita mengalami kesulitan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita melakukan segala sesuatu adalah bentuk panggilan iman kita atas kasih karunia Allah bagi kita. Ia yang telah datang ke dalam dunia ini, meninggalkan kemuliaan surgawinya, semuanya itu semata-mata karena Allah sangat mengasihi kita. Janganlah kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dengan harapan kita memperoleh imbalan dari Tuhan, yakni rahmat dan kebaikan-Nya. Karena pasti itu akan diberikan kepada kita. Rahmat dan berkat-berkat-Nya, itu semua karena kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita. Yaitu kasih yang rela berkorban demi kita manusia, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanannya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini sebagai penebusan bagi dosa kita, supaya kita beroleh rahmat dan karunia di dalam Dia. Minggu ini kita sudah memasuki minggu Adventus yang keempat. Dan beberapa hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal Yesus Kristus. Mari kita menyambut Natal dengan sukacita. Dia yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia yang tercela itu akan memiliki tempat kudusnya, karena Ia yang Maha Kudus sudah hadir di dalam dunia ini. Dan Dialah pengantara yang baru. Tidak ada lagi pengantara yang lain. Hanya satu jalan kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Dia kita beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hari-hari ini banyak sekali hal yang kita hadapi. Tantangan iman, pergumulan persoalan tentang iman kita. Bahkan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita sangat menakutkan dan mengkhawatirkan bagi kita. Tetapi janji firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Karena Ia hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Untuk menolong kita. Untuk menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Nya. Mari kita menyambut Natal. Dan biarlah dengan penuh sukacita kita menghayati akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Shalom.